pendidikan kita hari ini dengan keluarnya keputusan MK kemarin tentang penggunaan anggaran pendidikan oleh makan bergizi gratis, ini menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi pencurian, terjadi perampokan terhadap anggaran pendidikan kita. Uang yang kalian pakai, uang yang kalian hambur-hamburkan untuk program berbagai kebijakan dan seterusnya itu, uang yang dikorup oleh para pelaksana program-program pemerintah itu adalah uang kami, uang rakyat dari pajak-pajak kami. Kalian adalah para pembantu rakyat, kalian itu adalah jongosnya rakyat. Kemana arah pemerintahan ini? Nakhoda kapal sebesar ini akan berlabuh kemana? Ini membuat kita semakin bertanya-tanya, sebenarnya pemerintahan kita ini mau kemana? Jangan-jangan negara ini tidak ada pilotnya. Saya, Islah Bahrawi, termasuk yang pesimis dengan situasi Indonesia ke depan. Mengapa saya bicara seperti itu? Sudah terbukti bahwa ekonomi tidak pernah ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Islah Bahrawi dalam Berani Berbicara dengan Hati Nurani. Ada banyak hal memang yang selalu kita bahas dan sebenarnya hampir kehabisan kata-kata kalau kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini yang betul-betul membuat anomali dari berbagai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kita mungkin sudah agak lelah juga membahas soal bagaimana MBG bekerja, bagaimana tata kelola Koperasi Desa Merah Putih yang seolah-olah tidak pernah mendengarkan resonansi yang datang, memberi saran tentang bagaimana pelaksanaan koperasi, bagaimana hakikat koperasi menurut Bung Hatta dan seterusnya. Ini terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menurut kita memang bukanlah sebuah entitas koperasi yang ideal sesuai dengan cita-cita dan pandangan koperasi yang menurut kita secara akademis seharusnya tidak seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terjadi di negara kita hari ini memang banyak sekali yang menimbulkan tanda tanya besar baik dalam tata kelola maupun perencanaannya. Ini mungkin sudah banyak kita bahas dan sekali lagi saya hampir kehilangan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana tata kelola dari semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini seolah-olah tidak jelas juntrungannya, akan kemana trajektorinya. Dan bagaimana juga pelaksanaannya. Karena apa? Apa yang dibuat oleh mereka dengan program-program itu pada akhirnya memang tidak memberikan goodwill yang bagus menurut kita bagaimana nanti ujung pelaksanaannya. Satu contoh lagi misalnya tentang Universitas Republik Indonesia. URI ini lagi-lagi menjadi anomali di kita. Satu hal adalah penggunaan APBN yang mulai berjalan argonya. Kita tahu gubernurnya sudah dilantik dan mungkin ada planning ke depan untuk membangun 10 kampus URI. Sementara kita sudah punya sekolah-sekolah kedinasan, kita punya Lemhanas dan seterusnya. Sementara ada juga sebagian lagi orang-orang yang selalu membenarkan tindakan pemerintah dengan narasi-narasi yang semakin membuat kita berpikir bahwa ini adalah ambiguitas. Misalnya, oh tidak, URI ini bukanlah universitas normal seperti yang kita gambarkan, tapi itu hanyalah badan yang akan membawahi dari pembekalan dan sistem pendidikan calon-calon pemimpin. Ini semakin membuat anomali, bukannya justru membuat terang benderang semua pertanyaan dari seluruh masyarakat. Belum lagi kita berbicara tentang kebijakan ekonomi. Mundurnya Peri selaku gubernur BI, ini membuat berbagai orang yang pada akhirnya menjadi hesitating, menjadi was-was, menjadi cemas. Dan ditambah lagi dengan fakta di lapangan, beberapa gedung meninggikan pagarnya dan seterusnya. Ini membuat masyarakat semakin tidak stabil cara berpikirnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Vulnerability, kerentanan yang terjadi di tengah masyarakat semakin membuat gamang dari apa tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan. Terbukti lagi, ada hasil surveinya SMRC yang kemudian menyatakan bahwa popularity vote dari Pak Prabowo anjlok 30% kurang lebih. Ini kemudian membuat kita semakin bertanya,
kemana arah pemerintahan ini? Nakhoda kapal sebesar ini akan berlabuh kemana? Apakah kita akan dibiarkan melewati badai-badai di tengah lautan yang kemudian pada akhirnya kita hanya mengandalkan keikhlasan, kita hanya cukup berdoa saja? Kita tahu negara-negara sekitar kita hari ini kalau kita berbicara tentang tingkat ekonomi, Filipina, saya sudah ke sana. Saya tahu persis bagaimana situasi Filipina terutama di kota-kota besarnya. Kesenjangan sosial yang luar biasa. Mereka juga struggle, mereka juga berjuang, survive dengan situasi ekonomi global yang hari ini semakin tidak menentu. Tapi sungguh mengejutkan, ternyata tingkatan ekonomi Filipina sendiri sudah mulai akan naik peringkat. Most likely, kemungkinan besar tahun ini. Belum kita bicara Malaysia yang sudah bersiap untuk menaikkannya ke kelas menengah dan negara maju. Dan Thailand. Bahkan Vietnam sudah dinobatkan sebagai negara maju karena mereka menilai dari equilibrium investasi dan situasi ekonomi. Bagaimana mereka menurunkan tingkat pajaknya untuk bisa memapankan fiskalnya. Ini kan menjadi anomali dari negara kita yang rupiah semakin terpuruk. Dan bagaimana tingkat ekonomi kita, inflasi kita, tingkat investasi kita seperti apa, capital flight yang semakin meninggi dan seterusnya. Ini membuat kita semakin bertanya-tanya, sebenarnya pemerintahan kita ini mau kemana? Ditambah lagi dengan kasus-kasus seperti Febri, kasus korupsi di mana-mana, pimpinan kepala daerah yang di-OTT oleh KPK yang tidak ada hentinya, belum lagi pemanggilan terhadap menteri-menteri yang terkait dengan kasus-kasus korupsi. Belum lagi ada beberapa hal yang membuat kita semakin terhenyak ketika konstelasi politik kita semakin tidak beraturan. Intervensi-intervensi politik terhadap berbagai penegakan hukum membuat kita semakin bertanya-tanya. Jangan-jangan negara ini tidak ada pilotnya. Jangan-jangan negara ini benar-benar autopilot. Yang sebenarnya tidak ada kemudinya, tidak ada supirnya, tapi kita hanya nyelonong saja kemanapun tanpa ada arah yang jelas. Akan dibawa kemana negara sebesar ini, negara sekaya ini, negara yang penuh dengan sumber daya manusia 280 juta ini, dan kemudian satu lagi yang membuat kita semakin cemas dengan situasi bangsa ini ketika presiden berbicara dengan stigma-stigma yang anti kritik, londo ireng dan seterusnya. Kemana negara ini sebenarnya akan dibawa? Pertanyaan besar ini memang selalu menjadi pertanyaan dari setiap rakyat Indonesia, termasuk saya dan mungkin juga para pemirsa sekalian. Pada akhirnya adalah apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah soal stabilitas politik. Semua ini kalau ternyata stabilitas politiknya mengalami instabilitas, tidak ada penegakan hukum yang jelas, maka kemudian politik hukum ini akan mendominasi sesuka-sukanya. Ini yang kemudian harus kita bicarakan ke depan, bagaimana kemudian posisi kekuasaan ini bisa menentramkan kita semua. Saya, Islah Bahrawi, termasuk yang pesimis dengan situasi Indonesia ke depan. Mengapa saya bicara seperti itu? Sudah terbukti bahwa ekonomi tidak pernah ada perbaikan. Pendidikan apalagi. Pendidikan kita hari ini dengan keluarnya keputusan MK kemarin tentang penggunaan anggaran pendidikan oleh makan bergizi gratis, ini menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi pencurian, terjadi perampokan terhadap anggaran pendidikan kita. Apa yang dikatakan oleh orang-orang istana bahwa MBG tidak pernah menggunakan anggaran pendidikan dan seterusnya, kemudian terbantahkan oleh keputusan MK. Nah, ini yang harus selalu kita kawal dan selalu kita pertanyakan, sebenarnya negara ini apakah masih punya pemerintahan? Sementara pemerintahan kita hari ini, menurut saya, sekali lagi menurut saya pribadi, sama sekali tidak ada harga dirinya. Mereka berkali-kali mengotori mulutnya sendiri. Mereka berkali-kali telah memberaki kata-katanya sendiri. Mohon maaf dengan bahasa ini. Tapi kata-kata apa lagi yang kira-kira bisa menyentuh nurani mereka? Yang ada sekarang hari ini adalah kita lihat berbagai pertunjukan akrobatik dari istana. Hari ini
Tidak ada lagi orang yang bisa membuat pembenaran terhadap kebijakan pemerintah selain para penjilat yang hari ini hanya membenarkan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Seolah-olah kita tidak lagi diberikan fakta-fakta kebijakan yang bermaslahat bagi rakyat, tapi justru kesalahan-kesalahan dari ucapan presiden itulah yang hari ini sibuk untuk dibersihkan dan dibelokkan ke arah pembenaran sepihak. Ini yang selalu kita pertanyakan. Apa susahnya kalau kemudian pemerintahan ini meminta maaf kepada rakyat? Memberikan kata-kata, berikan kami waktu untuk bekerja. Dengan memberikan berbagai problem solving yang seharusnya diketengahkan kepada rakyat, supaya rakyat kita tentram. Kalau kemudian ada isu-isu bahwa popularity vote-nya Prabowo semakin turun, ada isu-isu akan ada pergerakan besar dari masyarakat untuk menuntut kebijakan pemerintah ini supaya bisa mendatangkan kemakmuran dan seterusnya. Banyak sekali isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa nanti di bulan Agustus akan ada gerakan besar tuntutan dari rakyat kepada pemerintah dan seterusnya. Ini semua timbul karena memang pemerintah memiliki reputasi yang buruk, yang jahat dalam mengkomunikasikan semua kebijakannya kepada rakyat Indonesia yang tentu saja berharap ke arah perbaikan. Ini tidak. Komunikasi istana selama ini hanya sibuk membenarkan kesalahan presiden. Hanya sibuk memberikan disclaimer dari ucapan presiden yang terbukti memang tidak ada jurusannya. Ini yang kemudian kita harap dari istana terutama, perbaikilah cara berkomunikasinya. Selain juga tinjau ulang berbagai program yang hanya mendatangkan kemudorotan dan hanya menghabiskan anggaran di APBN. Terakhir, saya ingin mengingatkan juga kepada pemerintah. Uang yang kalian pakai, uang yang kalian hambur-hamburkan untuk program berbagai kebijakan dan seterusnya itu, uang yang dikorup oleh para pelaksana program-program pemerintah itu adalah uang kami, uang rakyat dari pajak-pajak kami. Kalian adalah para pembantu rakyat. Kalian itu adalah jongosnya rakyat. Jadi jangan merasa bahwa kalian itu adalah orang yang berada di pucuk tertinggi sehingga seolah-olah rakyat adalah kasta terakhir dari kekuasaan. Justru kalianlah yang sebenarnya harus tunduk kepada rakyat dan rakyat berhak bertanya, uangnya dipakai untuk apa saja? Apakah uang rakyat yang dipakai oleh kalian bisa dikembalikan kepada rakyat dalam program yang bermaslahat bagi semua orang, bukan hanya kepada kelompok kecil, bukan hanya kepada para penguasa, bukan hanya kepada parpol, tapi untuk 280 juta rakyat Indonesia. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilham dari kita untuk memberikan masukan-masukan yang bermartabat dan bermaslahat bagi bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.